Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari umat Tuhan saja naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Katakan Tuhan. Tuhan. Haleluya Yesus. Jadi bejana Tuhan. Tuhan, ku serahkan. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, kami dapat mengatakan kata-kata ini. Kami mengucap syukur kepada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk bisa mengucapkan kata-kata ini. Karena kami menyadari bahwa sebenarnya pada hari-hari kami, terkadang kami tidak terlalu menyukakan-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Di dalam ibadah ini kami dapat inspirasi bahwa sesungguhnya setiap hari kami mesti menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itu Engkau telah menciptakan kami dan Engkau telah menebus kami. Engkau menjadikan kami ada. Kalau bukan karena Engkau, kami enggak ada.
karena itu kami dicipta untuk kemuliaan-Mu. Sekarang kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, Engkau telah bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mohon Kau akan bersabda kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan kata-kata dari Tuhan. Hamba-Mu yang serba biasa ini, kami mohon Tuhan pakai untuk menyampaikan isi firman-Mu, isi hati-Mu yang luar biasa itu, sehingga kami akhirnya semuanya dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami serahkan saat yang teduh ini untuk dipimpin dan diberkati oleh Roh Kudus bagi kemuliaan nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang setuju sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah menolong hati kita, mengangkat hati kita dalam memuji Tuhan ya. Terima kasih Pak Hari, juga kesempatan saya dapat ikut ibadah dan menikmati hadirat Tuhan sekaligus menyampaikan renungan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini Presiden kita Pak Jokowi kayaknya seperti mendapatkan kepercayaan yang lebih ya, prestasi yang baik gitu. Nah sekarang kalau tahu-tahu Pak Jokowi mengatakan aku mau pergi ke rumahmu, gitu. Rumah kita, enggak tahu rumah siapa yang dipilih, dan datang ke rumah kita, terus kemudian setelah ngobrol-ngobrol, terus kemudian Pak Jokowi ngomong, aku sekali-kali enggak akan membiarkan kamu dan keluargamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan keluargamu. Kira-kira gimana? Wih, ojo meneh presiden, wali kota ngomong gitu aja lumayan kan? Hah? Betul kan? Kalau wali kota ngomong gitu pada kita kan lumayan kan? Nah, andai kata Indonesia ini dipimpin bukan oleh presiden tapi kerajaan. Lalu kerajaan itu kayak seperti Inggris gitu, Ratu Inggris yang baru lalu almarhumah Elizabeth itu kan dia juga yang punya seluruh Inggris, dan bahkan negara-negara Commonwealth itu miliknya dia kalau boleh dibilang gitu kan, kalau kerajaan gitu. Lalu raja datang pada kita dan ngomong begitu. Wih, mungkin besoknya kita pamer kepada tetanggaku ya, tetangga, saya nggak akan kurang apa-apa karena dijamin oleh raja itu atau ratu itu. Tapi Ratu Inggris faktanya mati. Artinya yang menjamin kita di dunia ini nggak bisa tahan. Nah kalau yang jamin Tuhan, dan Tuhan nggak bisa lelah, Tuhan nggak pernah menjadi berkurang kekuatannya, hikmatnya, dan dia tinggal selama-lamanya. Dia tidak bisa berbohong dengan janjinya karena dia kekal. Dia nggak akan kerasan kalau dia bohong, ya kan? Karena dia akan, kalau kita bohong ditinggal mati lupa gitu. Tapi kalau Tuhan luar biasa Tuhan. Nah tapi kalau kita kadang-kadang membaca firman Tuhan, janji Tuhan seperti itu, kayaknya nggak berpengaruh apa-apa. Kalau kita nggak mikir bahwa yang janji itu sebenarnya adalah itu loh dia gitu. Jadi karena itu pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara, coba kita bagaimana mengembangkan diri untuk menjadi orang-orang yang berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada janji-janji Tuhan. Itu yang saya ingin kita. Dan ada salah satu janji Tuhan yang ingin saya baca pagi hari ini dari Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Ayo kita baca sama-sama. Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ternyata yang ngomong tadi bukan Pak Jokowi, bukan Elizabeth II yang bisa mati, tapi Tuhan yang kekal. Bilang aku sekali-kali nggak akan membiarkan engkau. Membiarkan itu berarti dia hadir, dan kita sengsara, jibakute, jungkir balik, dia biarkan gitu. Dia gini, enggak akan. Apalagi meninggalkan, kita jungkir balik lalu ditinggalkan, enggak. Luar biasa ya. Sekalipun tidak, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan itu sifat dirinya adalah trustworthy, dapat dipercaya. Sehingga enggak mungkin dia akan ngomong begini lalu kemudian berikutnya dia akan bertindak yang berbeda atau bertentangan dengan ini. Enggak mungkin. Nah tapi saudara-saudara, sebenarnya janji ini walaupun
kita membacanya dari kitab Ibrani pasal 13, berarti itu kira ditulis tahun 60-an, 70-an Masehi lah kira-kira. Itu kira-kira 30 atau 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu tahun perjanjian baru. Tapi sebenarnya janji ini adalah kutipan, diulang oleh Tuhan, janjilakan. Berarti Tuhan itu mau menegaskan lagi bahwa janji ini benar-benar. Sampai 2 kali diucapkan. Dan kalau kita lihat pertama kali janji itu diucapkan, kapan itu? Diucapkan kepada Tuhan kepada Yosua. Ya, Yosua itu kapan dapat janji itu? Waktu dia harus menggantikan Musa. Nah, kalau saudara-saudara dapat memposisikan diri saudara dan saya seperti posisinya Yosua pada waktu itu. Yosua ketakutan setengah mati pada waktu dia menerima janji ini. Karena apa? Karena dia disuruh menggantikan Musa. Nah, Musa itu pemimpin kaliber luar biasa. Memimpin bangsa Israel yang jumlahnya kira-kira 2 atau 3 juta di padang gurun selama 40 tahun. Bayangkan, nggak ada modal. Kalau mimpin di tempat yang settle gitu gampang. Tapi ini mimpin dalam gerakan di padang gurun nggak punya modal, yang dipimpin 2 juta, 3 juta. Padahal padang gurun juga nggak ada apa-apa. Harus memberi makan, harus memberi perlindungan, kesehatan semua. Musa berhasil. Dalam keberhasilan Musa seperti itu, Yosua dipanggil, suruh menggantikan Musa. Waduh, nggak tahu kalau saudara, saya lebih baik nggak usah pilih saya, Tuhan. Orang lain saja. Tanggung jawab ini terlalu besar. Yosua tuh ngeredek, ngereweli, saudara. Dan pada waktu itu Tuhan katakan, Yosua, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam ketakutan yang luar biasa. Dan janji ini ternyata menyertai Yosua. Dan menariknya kalau saudara baca kitab Yosua, maka Yosua itu sampai akhir pelayanannya, kepemimpinannya, akhir hidupnya, dia seperti nggak pernah ada cacatnya di hadapan Tuhan. Sementara Musa pernah tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena ada 1 cacat dalam hidupnya. Orang yang memulai hidupnya, kepemimpinannya, pelayanannya dengan ketakutan setengah mati. Ternyata waktu dia pegang janji Tuhan dan terus lintasi sampai akhir hidupnya, dia ternyata menjadi orang yang, silahkan baca Yosua, nggak cacat. Luar biasa. Itu pasti bukan karena prestasinya Yosua, karena Tuhan yang berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Tadi benar-benar. Nah, tapi kalau itu diucapkan kepada Yosua kan kira-kira tahun berapa? 1700, 1800 sebelum Masehi. Nah, umat Tuhan sudah mendengarkan janji yang disampaikan pada Yosua itu dan dijadikan firman Tuhan bagi mereka semua. Tapi umat Tuhan pada waktu-waktu tertentu menghadapi kesulitan hidup dan ternyata mereka lupa janji Tuhan itu atau tidak ingat bahwa ada janji Tuhan itu, dan pada waktu kesulitan hidup itu datang, lalu mereka merespons tidak sesuai dengan kalau mereka adalah orang yang pegang janji Tuhan itu. Nah, ini saya ingin mengajak saudara untuk lihat 1 kali peristiwa di mana sebenarnya mereka orang yang punya janji Tuhan itu, yaitu umat Tuhan orang Israel, tapi ternyata waktu mereka mengalami kesulitan hidup, ternyata mereka tidak menunjukkan diri bahwa mereka pegang janji Tuhan itu. Tetapi justru di antara orang Israel itu ada orang buangan sebenarnya, orang yang enggak dianggap, orang yang kelasnya, kastanya itu paling rendah. Justru orang-orang ini malah jadi pahlawan iman yang luar biasa. Dan saya ingin mengajak kita nanti akan belajar dari 4 orang yang sakit kusta, dan ceritanya ini ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 23 bagian C sampai pasal 7 ayat 9. Coba kita lihat ceritanya ya. Mari kita lihat ceritanya. Nah, pada waktu itu sebenarnya bangsa Israel sudah ada di tanah perjanjian, dan bangsa Israel ini kan dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain yang kecil-kecil dan bangsa lain yang besar seperti Asyur, Mesir dan sebagainya. Yang kecil-kecil diantaranya itu Aram, Moab dan sebagainya ya. Tapi bangsa Aram ini tetangganya Israel ini salah satu ini tetangga yang nggak mengenakkan. Saya nggak tahu kalau saudara suka punya tetangga begini ya. Orang Aram itu kan, orang Israel itu kan negara agraris ya. Jadi mereka itu pada zaman kuno itu pertanian menjadi andalan. Nah, orang kalau pertanian, saudara, kalau orang menanam padi, jagung itu kan 3 bulan, 4 bulan. Pada awal-awal mereka harus tanam, harus cangkul, capek-capek. Dulu Pak D saya itu yang mengelola 15 petak sawah ayah saya itu.
Kalau jam 3:30, jam 4 pagi itu dia sudah mencangkul. Oh, rupanya gara-gara prinsip hidup yang sehat seperti itu, dia dikaruniai Tuhan umur sampai 104. Luar biasa. Oh, luarnya. Tapi itu mungkin salah satu, tapi yang pertama kali yang paling utama dari dia adalah orangnya nggak suka mikir-mikir terlalu stres. Kalau ada masalah itu dipikir, lalu dilakukan gimana harus dilakukan, lalu dilakukan, setelah itu sudah nggak dipikir lagi, turu gitu. Jadi enak juga ya kalau gitu ya. Kadang-kadang kita itu mikirnya sampai bawa ke tempat tidur, nggak bisa kerja apa-apa, masih dibawa dipikir aja. Akhirnya kita suka tertekan hidup kita, lalu ngurangi hidup gitu ya dokter. Jadi tapi ini Pak D itu, nah pada waktu dia saya perhatikan mengolah tanah sengsara, lalu nanti tanam, luruskan, menyemaikan baru ditanam, lalu setelah itu agak besar sedikit, mulai disiangi, ya basa Jawa ini watun, ya jadi tanaman-tanaman liar dicabuti ya, lalu kemudian disemprot, nanti kalau ada hama, lalu dipupuk, lalu kemudian dijaga pada waktu, lalu dibikin orang-orangan pada waktu mulai ada buahnya, supaya digerak-gerakkan gitu, burung-burung nggak mau ganggu gitu. Sengsara. Coba ya saudara, orang macam begitu atau kita macam begitu, tahu-tahu pada waktu hampir panen, tahu-tahu ada tetangga desa kita yang selalu datang ke tanah pertanian kita dan maneni semua tanaman kita. Nah itu adalah orang Aram. Saudara kalau punya tetangga begitu, kira-kira saudara bagaimana? Oh, saya tahu kalau orang waduh, saya pasti doa Pak, Tuhan tolong berkati dia. Ya. Nah, kalau bisa jangan sambar ngeledek Tuhan. Ya. Kalau bisa langsung aja mati. Ya, cuengkel punya tetangga seperti begitu ya. Ini tetangganya Israel yang paling menjengkelkan itu bangsa Aram itu. Capek-capek 4 bulan tinggal memetik buahnya. Mereka bikin buah mangga mamanya ya langsung dipetik oleh mereka. Anggur jadi cuengkel setengah mati. Tapi firman Tuhan pernah memberikan gambaran. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri. Ini adalah suasana yang enak. Nggak diganggu tetangga ini. Nyaman ya. Tidur bisa nyenyak, makan bisa enak gitu. Panenan ada, lalu kemudian menikmati. Kalau bisa ayat yang C ini akan berlangsung terus. Sayangnya pembawa cerita kemudian mengatakan bahwa sesudah beberapa waktu ayat 24 langsung kemudian ada persoalan hidup yang berat. Kayak apa berarti persoalannya? Ayo kita baca. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Nah, kalau tadi itu adalah gerombolan-gerombolan swasta gitu. Kalau ini Raja Aram ya Ben-Hadad sekarang dengan resmi angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, angkatan udara pada waktu itu belum ada pesawat ya saudara. Tapi pokoknya angkatan perangnya semua dikerahkan untuk mengepung Samaria. Apa Samaria? Samaria adalah ibu kota Israel pada waktu itu, namanya kota Samaria. Dan menariknya ibu kota zaman kuno, terutama di Israel ini, mereka membuat tembok keliling kayak Great Wall gitu ya. Tembok keliling kota ibu kota. Dan ada tembok-tembok itu yang dibangun lebarnya itu kira-kira lebih sedikit daripada roda kereta. Supaya raja bisa naik kereta di atas tembok itu untuk memeriksa baik tidaknya kota. Itu zaman dulu. Jadi gini aja, Samaria itu kayak Jakarta, tapi tak jadikan Malang aja ya. Samaria. Jadi pada waktu ini sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, angkatan darat, angkatan udara, semuanya maju mengepung kota Malang. Bukan Kanjuruhan ya, Malang ya. Jadi bukan Malang ya. Lalu maka terjadilah, bayangkan Malang dikelilingi tembok tadi. Ada pintu gerbangnya satu di Singosari. Ya. Lalu dikepung di luar tembok sampai itu. Jadi embargo. Jadi semua makanan yang mau masuk dari Surabaya, dari Dampit, dari Kediri semua enggak boleh masuk di kota ini
Pokoknya siapa yang mau masuk barang atau makanan dirampas oleh tentara Aram ini untuk jadi milik mereka. Itu yang terjadi. Sehingga terjadilah apa saudara? Kelaparan apa? Hebat di Samaria. Selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai, satu kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Penulis kitab ini sedang menggambarkan betapa susahnya pada waktu itu. Dan kalau kita tidak kurskan ini, kadang-kadang kita kurang mengerti. Tapi coba saya gambarkan saja andai kata terjadi itu. Saudara, yang pertama, kelaparan ini hebat sehingga makanan-makanan yang biasa mereka makan nggak ada. Bahkan makanan-makanan yang halal yang mereka harus makan, yang murah-murah pun nggak ada. Sehingga akhirnya sampai mereka makan termasuk makanan yang haram. Karena kepala keledai itu bagi orang Israel itu makanan haram. Sampai makanan haram pun dimakan. Dan waktu mereka pergi ke pasar Dinoyo, nah ternyata waktu dibeli, piro itu satu kepala keledai? Enggak mahal Pak, 2,5 juta, bayangkan. Harganya mahal sekali. Lalu kemudian 1/4 kap apa saudara? Loh kok tahi? Nah, tahi dimasak apa ya? Oseng kering barangkali. Apa ini? 1 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Mahal itu. Jadi 1 kap 1/4 aja harganya misalnya 500.000 gitu. Jadi mahal. Maaf Pak, kita ngomong tahi dulu Pak supaya beres. Nanti waktu pulang saya pikir mau dimasak apa gitu. Nah ini saudara, kayaknya kalau baca-baca gitu mungkin ini nggak langsung dimasak saudara ya. Tahi merpati itu tergolong, kemarin dulu saya membaca artikel di Thailand Selatan. Mereka suka menumbuhkan jamur yang cepat. Dan jamur yang cepat itu biasanya ditumbuhkan dengan memakai tahi merpati. Tahi merpati itu begitu cepat katanya, jamurnya bagus gitu. Nah itu gara-gara, tapi untuk yang menumbuhkan saja yang nggak akan dimakan itu harganya wah. Kadang-kadang memang kalau saya cerita begini kepada orang Indonesia susah juga ya untuk bisa membayangkan. Alasannya karena bagi orang Indonesia nggak ada makanan yang haram. Yo, ya. Apa tak tawari, semua dimakan kan? Suike dimakan. Apa lagi? Soba itu memang enak. Enak ya. Terus ada lagi ya baknya ya. Lalu ada lagi umpamanya tikus. Orang Indonesia makan juga ya. Itu di Manado itu kelelawar. Makanya saya kalau ke Manado itu kebebasan makan segala-galanya. Ya. Ular yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Makanya kalau Adam dan Hawa itu orang Indonesia nggak pernah akan jatuh dalam dosa ya, karena sebelum ular menggoda makan dulu habisnya. Orang Chinese atau Indonesia itu wes podo pemakan ular. Jadi akhirnya, jadi saya pernah mikir-mikir, apa ini ya tak bayang nih di Indonesia yang nggak pernah dimakan tapi sampai dijual di pasar-pasar Tawangmangu gitu. Itu apa kira-kira? Sampai satu kali saya mikir-mikir dikasih tahu loh, Pak mungkin coro Pak gitu, kecoa. Saudara pernah ada orang jual beli kecoa? Nggak ada ya? Nggak ada di pasar-pasar nggak ada ya? Nah dibodok gitu. Pak Hari kita nggak jadi kebaktian hari ini, kita ngomong restoran nih ya. Jadi ya coro sampai tapi sak bungkus harganya 500.000 lah, siapa sih makan. Tapi tidak ada makanan, dia terpaksa. Itu kira-kira gambarannya susah sekali pada waktu itu. Waktu saya membayangkan yang begini, saya cek bangsa Indonesia dan sejarahnya, kayak bangsa Indonesia belum pernah mengalami kelaparan sehebat ini. Jadi persoalan ini persoalan berat sebenarnya, berat sekali. Nah, tapi yang penting itu dari persoalan adalah respons kita, respon sikap
kita itu sikap yang seperti apa. Kemudian kalau kita baca itu ternyata kita dihadapkan kepada sikap-sikap anak-anak Tuhan, orang umat Tuhan yang kayaknya tidak patut untuk disarankan, untuk dicontoh. Contohnya adalah yang berikut ini, ayo kita baca teksnya. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok yang tadi saya ceritakan ya, maka datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. Sambil berseru begini, tolonglah ya Tuanku Raja, next terus, ayo. Jawabnya raja begini, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan gandum kah? Atau pemerasan anggur kah? Itu artinya gandum sudah enggak ada, anggur enggak ada. Ini adalah pertanyaan retoris yang enggak perlu dijawab. Ya. Ini beras kah ono? Ya. Tempe tahu enggak ada. Akan saya tolong pakai apa? Terus kemudian bertanyalah raja kepada si perempuan. Ada apa sih perempuan? Maka jawab perempuan itu. Perempuan ini teman kau loh, berkata kepadaku gini, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Bayimu berikan. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Yang umur 2 tahun, 3 tahun itu. Terus firman Tuhan katakan, jadi kami memasak anakku dan memakan. Bayangkan anaknya dipotong, anaknya nangis, darah. Ya, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah sekarang anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini, tentu saja dia menyaksikan bagaimana sengsaranya anaknya. Teman tando, waduh Tuhan gak sanggup. Dilarikan, disembunyikan anaknya. Nah tapi dia, kan rasa gak adil, anaknya sudah jadi korban. Betul kan? Itu siapa yang melakukan begitu? Itu umat Tuhan. Ini adalah tindakan, respons terhadap kesulitan hidup yang tidak disarankan oleh firman Tuhan. Apa sih? Klik. Kehilangan peri kemanusiaan. Sampai anak kandungnya dicacah, digoreng, direbus, dimakan. Kehilangan peri kemanusiaan. Waktu saya merenungkan ini, saya cari-cari artikel. Saya coba cari tahu dari artikel, apakah ada binatang-binatang yang pernah makan anak kandungnya. Sayangnya dalam artikel itu dikatakan tidak pernah ada. Ada satu artikel yang mengatakan begini, satu-satunya binatang yang pernah makan anak kandungnya itu hanya harimau atau singa maksudnya. Kapan itu? Pada waktu dia lagi birahi, dia mau hubungan seks sama mamahnya ini, lalu dia menghalangi, maka dia akan dihabisi. Tapi hanya harimau. Sedangkan binatang lain katanya tidak pernah menelan anaknya sendiri. Anaknya pasti dilindungi, kalau perlu dia mati asalkan dia hidup gitu. Coba cerita kijang yang dikejar-kejar, ngerti ya? Itu naluri binatang seperti itu. Nah ini umat Tuhan sampai berlaku begitu. Ini firman Tuhan sebenarnya hanya bicara untuk mengingatkan kita, kamu manusia loh. Martabatmu itu waktu aku ciptakan itu aku tempatkan paling tinggi, lebih tinggi dari malaikat. Alasan tidak ada satu pun dari ciptaan yang aku ciptakan menurut gambar dan rupaku. Hanya kamu seorang manusia. Kita itu punya martabat yang begitu tinggi. Tapi kadang-kadang persoalan hidup membuat kita itu malah kalah sama binatang. Jangan pernah lakukan itu. Ini bukan cara merespons persoalan yang berat dengan respon yang benar. Ini salah luar biasa. Apalagi kita tinggal di Indonesia. Peri kemanusiaan kan salah satu sila kita. Sila keberapa? Bunyinya? Nah, ambil sepedanya. Ojo sampai kayak ketua DPRD kemarin dulu. Terpaksa dia mengundurkan diri ya, Lumajang kalau nggak salah. Karena waktu dites Pancasila dia nggak bisa. Tapi dia orang baik ya, karena itu
Dia mengatakan saya mundur saja, tapi akhirnya rakyat mengatakan janganlah Pak. Ya mungkin Bapak lagi silap sajalah. Bapak hafalkan sekarang lalu bisa masuk lagi. Masih hafal ya Pancasila saudara? Apa kita teruskan dong? Ya, sepedanya siap atau enggak? Ya jadi kehilangan peri kemanusiaan saudara. Ya jangan sampai ini kita terjadi. Manusia pada umumnya aja jangan sampai begini. Ya toh? Apalagi anak Tuhan. Tuhan tolong kita. Jangan sampai. Ini hanya terjadi karena orang enggak pegang Tuhan, enggak pegang janji Tuhan. Tapi ada juga yang salah yang lain. Coba kita pelajari. Teks berikutnya mengatakan apa? Tatkala raja mendengar perkataan si perempuan itu, maka dikoyakkannya lah pakaiannya. Dirobek-robek pakaiannya. Orang Israel itu kalau marah atau sedih itu ruginya banyak. Enggak kayak orang Indonesia, paling piring. Kalau piring juga dipilih yang murah dulu untuk dibanting. Tapi kalau sana pakaiannya. Pakaian dikoyakkan ya pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok kelihatanlah kepada orang banyak bahwa raja itu memakai kain kabung pada kulit tubuhnya karena ada rakyatnya yang sudah kehilangan peri kemanusiaan. Lalu kemudian dikatakan apa? Ini apa artinya? Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Ini caranya orang Israel kalau marah. Tak sumpahi itu. Kiranya Tuhan hukum aku bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Nabi Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Nah saudara mungkin tidak ngerti ini kenapa kok tanggapan ini keliru. Saya kasih tahu. Elisa pada waktu jadi Nabi Tuhan. Dia sering sekali dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan raja dan rakyat. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel lagi amburadul imannya, hancur-hancuran. Banyak dosa gitu. Dan pada waktu itu Elisa seperti mengingatkan, ayo bertobat toh. Kalau enggak bertobat nanti kita akan mengalami kesulitan hidup luar biasa loh. Gitu. Nah pada waktu Elisa menyampaikan firman Tuhan begitu itu, seolah-olah ini kan menjadi nubuatan yang tergenapi kan. Karena bangsa Israel dan rajanya enggak mau bertobat. Gitu. Tapi alih-alih raja bertobat, malah raja itu mengatakan, kita sulit ini gara-gara nubuatan Nabi Elisa kemarin tuh, hamba Tuhan itu. Kalau begitu, jangan panggil aku raja. Kalau hari ini aku gak bisa menggal kepalanya. Lah kok marah teman. Ini kadang-kadang orang kalau dalam persoalan hidup, suka melakukan yang begini. Apa yang dilakukan raja ini? Ini caranya adalah, ini mengkompensasi. Artinya mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Sebenarnya dia yang harus bertanggung jawab atas kesalahan ini. Dia raja. Tapi waktu hukuman sampai, malah bukan, ya Tuhan ampuni saya salah. Tapi malah ini gara-gara Elisa bernubuat itu kan. Wong dilek ini kok malah marah. Ya, marah kepada firman Tuhan. Dan akhirnya katakan, kalau enggak mati Elisa, jangan sebut aku raja. Dan raja pasti bisa lakukan itu. Jangan biasa jadi orang macam begini. Kita salah, waktu kita terima akibat, orang lain yang disalahkan. Ya, sayangnya kita keturunan Adam dan Hawa ya saudara. Waktu Adam dan Hawa salah, saling menyalahkan di antara mereka. Dan ini jadi penyakit yang gak enak. Orang yang gak salah, yang punya niat baik, malah disalahkan. Tuhan tolong kita, jangan punya sifat seperti itu. Tapi kadang-kadang pada waktu tekanan persoalan jadi berat, yang begini kita bisa lakukan. Makanya nanti kita coba lihat bagaimana kita itu mestinya bertindak supaya jangan sampai melakukan yang begini. Ini pasti keliru lah gitu. Pasti keliru. Menyalahkan orang lain. Mengkompensasikan akibat dari kesalahan. Justru orang lain yang disalah-salahkan. Moga-moga tidak begitu kita. Saya pernah dapat cerita ya jenaka barangkali ya. Seorang kerja di kantor. Wah, banyak masalah di kantornya, sumpek dia. Waktu pulang ke rumah, istrinya membukakan gerbang. Selamat sore, Papa. Marah kepada istrinya. Jadi kantor tadi marahnya belum selesai. Istrinya baik-baik dimarahi. Ditanyai, apa kok marah? Marah terus, enggak dikasih penjelasan. Marah terus. Saking jengkelnya istrinya lari ke belakang. Ada anjing. Anjingnya digepui. Nah, anjingnya takon, apa aku digepui?
Enggak dijawab-jawab, saking anjingnya jengkel. Anjing kelihatan kucing, dikejar kucing. Kucingnya juga begitu, kucingnya tanya-tanya, kenapa kamu memang biasanya suka ngejar saya, tapi enggak seperti hari ini, kenapa? Enggak dijawab sama anjingnya ya. Kucingnya jengkel, cari tikus ya. Tikus dikejar-kejar, tikus pergi. Ya, tikus jadi stres juga. Si kucing sebenarnya biasa ngejar, tapi nggak seperti hari ini gitu ya. Kejar-kejar, bingung tikus. Ada lubang kecil ke lemari makan, langsung masuk, set, kucingnya nggak bisa. Di situ ada gereh, dimakan sama tikus, santai aja. Capek aku lari-lari. Karena kalau nggak begitu ceritanya nggak selesai. Karena manusia selalu suka mengkompensasikan masalahnya kepada orang lain. Makanya tak akhiri dengan gereh wis, ikan asin beres ceritanya, supaya selesai ceritanya. Jangan suka menyalahkan orang lain. Ceritanya masih berlanjut. Ayo kita cek lagi. Adapun Elisa ya, duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua Israel duduk bersama-sama dengan dia. Ini lagi ngopi ini. Raja menyuruh seorang berjalan mendahului raja, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada Elisa ini diberitahu terus sama Tuhan, kepada tua-tua itu, tahukah kalian bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segera tutuplah pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Ya, saudara. Lalu selagi ia berbicara, Elisa lagi berbicara begitu dengan mereka begitu, raja sudah datang mendapatkan Elisa. Maka berkatalah raja itu kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini bahasa masih formal. Sebenarnya kalau enggak formal dia gak Tuhan-Tuhanan gitu loh maksudnya. Ini kita susah gara-gara Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan wes gitu. Ini parah ini. Enggak puas menyalahkan hamba Tuhan manusia. Enggak puas menyalahkan firman Tuhan. Ini sumbernya aja disalahkan. Menyalahkan Tuhan. Raja Israel itu sebenarnya ditunjuk sebagai wakil Tuhan. Tapi ini sekarang menyalahkan Tuhan. Nah, saya itu pernah berpikir begini. Tuhan pernah salah apa enggak ya? Tuhan enggak pernah salah. Kalau Tuhan pernah salah, alam semesta itu amburadul. Jadi saya punya kepercayaan yang sangat kuat di hati kecil saya bahwa Tuhan gak pernah salah. Kalau ada sesuatu terjadi, something wrong in my life, itu pasti bukan karena Tuhan. Itu pasti karena saya. Dan saya setuju dengan seorang hamba Tuhan senior yang mempunyai falsafah, dan falsafahnya saya ambil juga. Kalau saya dalam hidup saya itu berhasil, pasti itu karena faktor Tuhan. Kalau saya sendiri nggak bisa saya bisa berhasil seberhasil itu. Pasti itu faktor Tuhan. Tapi kalau ada kegagalan itu pasti karena saya. Dan dia menyalahkan Tuhan. Saudara, sejelek-jeleknya sikap kita, kalau bisa yang terakhir ini jangan diambil. Mestinya Tuhan yang menyalahkan kita, tapi kita menyalahkan Tuhan. Itu enggak benar. Kalau kita kerja pada orang yang sangat baik dan memikirkan masa depan kita sampai kekekalan, lalu kita marah-marah sama orang itu, apa enggak enak hatinya Tuhan, menyakitkan. Tapi kadang-kadang memang dalam persoalan kita enggak ngerti lagi, ya mau menyalahkan orang lain salah, menyalahkan keluarga salah, akhirnya Tuhan aja dah kan ya. Tuhan, kok gimana sih Tuhan? Nah, tapi kalau sudah gitu biasanya yang baik, ya Tuhan ampuni tadi emosi Tuhan gitu ya. Tolong diampuni, saya enggak bermaksud begitu. Tuhan kok pasti enggak pernah salah. Nah, ini raja sampai menyalahkan Tuhan. Moga-moga yang pertama kehilangan perikemanusiaan kita ambil atau enggak? Enggak. Yang kedua mengkompensasikan akibat kesalahan kepada orang lain. Enggak kita ambil juga ya. Yang ketiga menyalahkan Tuhan. Bagaimana yang berikutnya ceritanya ini? Coba yang berikutnya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan ya, Raja.
beginilah firman Tuhan yang saya tangkap. Besok kira-kira waktu inilah, pada waktu Elisa ngomong ini kira-kira waktunya pas maghrib. Ya, kira-kira pas maghrib, pas senja. Besok kira-kira waktu ini, jadi katakanlah ini Minggu kan. Besok Senin ya, maghrib gitu. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai yang akan berharga sesikal di pintu gerbang Singosari. Ini gila apa enggak ini hamba Tuhan ini? Sekarang 1 kepala keledai harganya sekian juta. Coro sekian juta. Bisa-bisa dia ngomong gini, besok pas maghrib ya, pas maghrib 1 kilogram beras 1.000 rupiah. 1 kilogram telur 500 rupiah. Lepas gendeng ya ngomong ini ya. Jadi orang susah menerima. Tapi Elisa dapat suara dari Tuhan yang mengatakan itu. Nah gara-gara begitu kan ini diucapkan pada raja. Lalu ini si ajudan raja ini, pas pampresnya ini ngomong, jawab ajudan raja. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya Tuhan gak bisa lakukan yang begitu-begitu. Waduh, ini melecehkan Tuhan. Tak pikir-pikir orang ini kok ngelakukan gitu, kira-kira kenapa ya? Waktu saya pikir-pikir, oh iya, di situ kan raja yang disalahkan. Pada saat yang sulit sekali dalam kerajaan, kira-kira siapa yang paling bisa kita harapkan? Raja. Lalu dia pikir logis, wis jilat raja aja. Lalu akhirnya Elisa akhirnya ngomong apa? Jawab di Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri besok sore. Tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Elisa hanya menjawab itu. Nah ini menjilat bos, gak apa-apa sih menjilat bos. Asalkan tidak menyakiti Tuhan. Tapi jilat bosnya ini sampai menyakiti hati Tuhan. Kadang-kadang ini tipis. Berharap kepada manusia begitu besar. Sampai akhirnya melecehkan nama Tuhan. Bosnya sedang bertentangan dengan Tuhan. Bos itu pokoknya bos yang paling bagus. Itu gak usah Tuhan-Tuhanan gitu. Gak usah. Nah itu, hati-hati dengan yang begini-begini. Ya. Jadi kita tidak akan dalam kesulitan mau mencontoh yang buruk-buruk ini, saya harapkan tidak mau akan menjadi orang-orang yang kehilangan apa? Peri kemanusiaan, tidak mau jadi orang yang berkompensasi akibat kesalahan diberikan kepada orang, tidak mau juga jadi orang yang menyalahkan Tuhan atau menjilat manusia sampai menyakitkan hati Tuhan. Jangan sampai. Karena manusia itu umurnya terbatas, kekuatannya terbatas. Tuhan itu selalu kuat. Tuhan gak pernah jadi tua. Dan dia maha kuat. Hati-hati. Kok kayak Pak Jokowi saya. Pak Jokowi suka mengingatkan hati-hati. Ya. Lalu kita lihat sekarang kalau begitu, ada contohkah bagi kita sesuatu yang baik? Ada sikap yang terpuji. Dan sikap yang terpuji itu celakanya justru berasal dari ada 4 orang sakit kusta. Nah, zaman Israel kuno dan dulu kita membaca dalam kitab Injil dalam Taurat bahwa sakit kusta itu adalah sakit yang tidak ada obatnya pada zaman itu. Sehingga karena itu juga rupanya punya sifat menular atau bagaimana, sehingga akhirnya ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang-orang sakit kusta itu harus dipisahkan dari orang-orang yang sehat. Dan supaya terpisah mereka harus tempatnya di luar pintu gerbang. Jadi kalau ada pintu gerbang di Singosari, pas di luarnya itu ada orang sakit kusta. Supaya kalau orang mau memberi itu gampang ke situ, lalu mereka bisa makan dari remah-remah yang diberikan oleh orang-orang ini. Kira-kira gitu. Dan kalau mereka misalnya punya keperluan yang sangat penting, tidak tahu karena apa, mau masuk ke kota, firman Tuhan dalam Taurat mengatakan, dia harus berkata, najis, supaya orang-orang lain menyingkir. Wih, kasihan jadi orang sakit kusta itu. Punya penyakit yang tidak ada obatnya, seperti menunggu mati, tapi harus mengatakan, aku orang jelek, gitu. Kasihan ya. Tapi hari ini mereka jadi pahlawan kita. Orang yang sebenarnya seperti
ditolak atau disingkirkan dari masyarakat umum ini. Justru sampah masyarakat bukan dalam segi moral, dalam segi ini. Justru mereka jadi contoh orang beriman yang luar biasa bagi kita. Di mana contohnya? Ayo kita baca. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Nah ini sudah biasa, ini nggak perlu kita katakan. Kenapa di depan pintu gerbang? Ya memang ditempatkan di situ. Oleh Torah dikatakan begitu. Berkatalah yang seorang pada yang lain begini. Ngapain kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke Malang. Padahal dalam kota Malang ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini saja, kita akan mati juga. Kalau masuk ke Malang, berapa persen kemungkinan mati? 100%. Kalau tinggal saja, berapa persen kemungkinan mati? Nah, tentara Aram itu kemah di Lawang. Lalu mereka katakan, jadi sekarang marilah kita menyeberang ke Lawang, ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka nanti membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tapi jika mereka akan membunuh kita, ya weslah kita mati. Nah ini saya senang. Saya senang. Kenapa? Orang-orang ini masih pakai pikiran yang sehat dalam keadaan terjepit luar biasa. Saudara-saudara, kemarin dulu ada permainan. Kesini 100% gagal. Kesini 100% gagal. Ambil 50-50 gitu ya. Jadi kalau akhirnya mereka masuk ke perkemahan tentara Aram, kemungkinan hidupnya 50%, kemungkinan matinya 50%. Orang pintar pasti pilih yang ini. Tinggal di kota 100% mati, ya toh? Di depan pintu gerbang 100% mati, pergi ke Lawang 50% pasti pergi ke situ. Ini saya sebut sebagai orang Kristen yang pakai otak, lalu dia pergi ke Lawang pakai otot, tapi ada imannya. Iman Tuhan akan membuat kami terlindungi. Jadi pakai iman. Sampai teman saya memberi gelar orang Kristen begini, ini adalah Kristen 001. 0-nya untuk otak, 0 kedua untuk otot, 1-nya untuk iman. Sambungan internasional. Orang Kristen 001 pakai otak. Kenapa orang-orang ini bagus? Karena sejak perjanjian lama ada perintah Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru diteguhkan lagi loh Tuhan. Jadi hukum itu enggak pernah berganti. Sorry ya, saya mohon maaf kalau orang Kristen hanya mengandalkan iman tok. Berarti tidak lengkap dalam mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang mengandalkan otak juga tidak lengkap dalam mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang hanya menggunakan kekuatan saja untuk berjuang hidupnya juga tidak alkitabiah. Orang Kristen mesti menggunakan otak. Ini karunia Tuhan yang kita pakai sebesar-besarnya untuk kemuliaannya Dia. Otot juga kita pakai sebesar-besarnya untuk kerja keras untuk memuliakan Dia. Tapi juga pakai iman. Pakai unsur rohani. Orang Kristen yang begitu unsur adalah orang Kristen yang lengkap. Dan orang Kosta ini fisiknya sehat, psikisnya tertekan, tapi rohaninya hebat. Karena mereka masih pakai otak, pakai otot, dan pakai iman. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Dan mereka bisa dapat makan. Mereka berangkat kira-kira jam maghrib jam berapa ya? 5:30. Mereka berangkat kira-kira jam 5 dari pintu gerbang Singosari. Karena sakit kusta jadi jalannya nggak bisa cepat. Ya. Rupanya pas waktu sampai di perkemahan sana, pas maghrib. Ceritanya kita lihat ya. Lalu pada waktu senja, pas maghrib, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Di mana? Di Lawang, ya Lawang ya gampangnya. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah, nggak ada orang. Nggak ada orang. Kenapa? Ayo kita baca. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu apa? Mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar.
Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain di antara tentara Aram itu, sesungguhnya raja orang Israel telah mengupah raja-raja orang Het yang kuat-kuat ya, dan raja-raja orang Misraim itu Mesir. Mesir melawan kita. Mesir pada waktu itu negara dikuasa. Supaya mereka akan menyerang kita. Gara-gara begitu, maka itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja itu dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Jadi kosong. Gara-gara itu, lalu apa yang terjadi? Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu, ini masakan capcay. Masih wanget, saudara. Karena mau disiapkan untuk makan tentara-tentara itu sore hari. Saudara tinggal pilih apa? Capcay, fuyung he, apa? Pecel, rawon, semua tersedia dalam keadaan wanget. Sudah enggak makan beberapa hari. Oh, makan. Ya. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana apa, saudara? Kan diambargo. Jadi ada tumpukan emas, ada tumpukan perak. Ya, pakaian yang bagus-bagus. Kemudian mereka pergilah mereka menyembunyikannya. Karena jadi harta mereka. 1 hari langsung jadi miliarder. Luar biasa. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Emas, perak, dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Wow, Tuhan memberkati. Orang Kristen 001 ini. Tuhan pikir dari surga, ini luar biasa. Di antara bangsaku masih ada orang Kosta ini yang betul-betul mengandalkan aku. Aku kasih hadiah lah pada mereka berlimpah-limpah. Dan orang-orang ini tidak hanya diberkati, tapi punya sikap yang bagus sekali. Coba kita lihat ayat berikutnya yang menceritakan apa. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Hei saudara, tidak patut yang kita lakukan ini. Menyembunyikan ini. Karena hari ini adalah hari kabar baik. Kata ini adalah kata Injil dalam perjanjian lama, dalam bahasa Yunani. Hari ini adalah kabar baik. Ya. Tetapi kenapa kita kok tinggal diam saja? Apabila kita menanti sampai terang pagi besok Selasa pagi, maka hukuman akan pasti menimpa kita. Karena itu, jadi sekarang, marilah kita akan pergi menghadap Raja untuk memberitahukan hal ini sebagai berkat kepada istana Raja. Kalau sudah baca berikutnya, saya enggak teruskan. Mereka pergi ke istana Raja, memberitahukan. Raja kemudian memberitahukan, oke, kalau begitu, cepat-cepat sana, perintahkan, beri pengumuman ke warga kota Malang, supaya cepat-cepat ke pintu gerbang Singosari. Karanglus itu. Karena di sana ada banyak berkat gitu. Ketika begitu ada penasihat raja, sorry loh, jangan-jangan orang Aram itu kan licik. Jangan-jangan mereka cuma meninggalkan kemah, tapi nanti setelah kita semua ke perkemahan mereka gampang membunuh kita. Oh iya ya. Akhirnya Raja Israel itu kan kalau mata-mata kan luar biasa pengintai. Jadi Raja memerintahkan pengintai-pengintai untuk ngecek. Waktu dicek, ternyata Lawang, Purwosari, semua sampai Pandaan itu ada jejak sepatu tentara yang kelihatannya larinya tunggang langgang. Terus kemana lagi? Kayak hitung tol aja. Terus sampai ternyata sudah. Lalu diberitakan kepada istana Raja. Raja, enggak, mereka memang betul-betul lari sudah. Mungkin sampai Surabaya atau sampai Madura gitu ya. Lalu kemudian Raja diperintahkan Raja. Oke, kalau begitu semua orang Malang, ayo pergi ke pintu gerbang Karanglo. Di sana ada banyak berkat. Lalu akhirnya banyak orang dari Malang yang sudah lapar tuh lari sampai di pintu gerbang Karanglo. Yang pas jaga pintu gerbang itu ajudan Raja. Alun-alun, diinjek-injek. Dia menyaksikan orang-orang kotanya diberkati, tapi dia mati keinjek-injek. Omongannya Elisa menjadi kenyataan. Tapi saya kagum dengan 4 orang kusta itu. Punya sifat apa mereka? Sifat luhur Tuhan Yesus ada pada mereka. Murah hati. Kalau diberkati, ojo dipakai sendiri. Berkatono orang lain juga, terutama mereka yang sedang kesulitan. Nanti saya akan ceritakan yang terakhir.
Tapi kenapa saya kok tergerak menaikkan khotbah ini? Beberapa tahun yang lalu saya terima berita Pak Jokowi mengumpulkan semua pimpinan dan memprediksi dunia kita pada tahun depan 2023 akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Saya mau khotbah sekarang supaya jangan sampai waktu itu saudara belum membaca teks firman Tuhan ini. Dan Tuhan akan tolong kita. Harus menjadi seperti 4 orang sakit kusta ini. Ayo jadi orang yang pakai otak, pakai otot, dan pakai hati, pakai pikiran, pakai iman. Hari ini kalau masih bisa kerja sebanyak-banyaknya. Hikmat Yusuf harus kita pakai. Mumpung masih ada kesempatan, dapatkan sebanyak-banyaknya, taruh di lumbung. Karena masa 7 tahun kesengsaraan nanti akan datang. Jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara hanya karena kita nggak pakai otak. Mari. Dan kalau Tuhan berkati kita sampai berlebih-lebih, mesti target kita kalau perlu bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita, tapi mencukupkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Lalu kita bisa menjadi berkat. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Prediksi memang jadi sulit. Tapi kalau ada orang-orang yang dipersiapkan seperti 4 orang sakit kusta ini, saya kira berkat 2 raja-raja pada zaman itu juga akan bisa menjadi berkat kita. Saya nggak ngomong teori yang tinggi-tinggi. Saya ngomong firman Tuhan yang jadi waktu itu dan firman Tuhan yang bisa jadi pada hari ini. Kalau kita mau menjadi orang yang 4 sakit kusta itu. Tuhan tolong kita. Saya mau kasih tahu yang sedikit. Yang membuat saya tuh penasaran. Saudara-saudara, pemecahan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara pernah pikir? Simple. Apa? Tentara-tentara Aram mendengar apa? Bunyi. Apakah ada kereta? Enggak ada. Apakah ada kuda? Enggak ada. Apakah ada tentara yang besar? Enggak ada. Orang Mesir, orang Het enggak dibayar. Lah wong Israel lagi kesulitan kok bagaimana membayar? Enggak ada. Kalau begitu yang terjadi apa Pak? Saya mantan guru sekolah minggu jadi selalu mikir apa yang terjadi ya. Aku mikir langsung ke surga sana, apa yang terjadi? Rupanya mungkin Tuhan tuh, waduh ini di tengah-tengah situasi sulit, sebagian bangsaku bahkan pemimpin tindakannya nggak karu-karuan, tapi ada 4 orang yang saya senang sekali. Saya mau beri hadiah kepada 4 orang ini minimal, tapi juga saya pakai mereka sebagai berkat bagi bangsanya. Apa caranya? Malaikat datang semua. Malaikat datang. Ya Tuhan, apa yang harus dikerjakan? Coba kamu cek di perpustakaan itu ada kaset-kaset bunyi kereta atau enggak? Waduh, Tuhan cek dulu. Jangan cepat lari. Bunyi kuda juga dan bunyi tentara yang besar. Malaikat pergi ke perpustakaan. Cari kaset-kaset. Dapat sudah bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Mereka kembali dan mereka, Tuhan, ada Tuhan, lengkap. Gitu. Kalau begitu kita setel ya, kosek toh ya, gitu. Tenang. Ini Tuhan pakai bahasa Blitar. Ayo, tenang dulu. Karena ada instruksi yang penting. Kamu nanti setel pada tape recorder, 3 tape recorder yang sama, volumenya kasih 10 semua. Terus speakernya pakai speaker corong yang tua itu, hadapkan ke Malang. Kalau dihadapkan ke Malang, maka orang-orang yang kelaparan itu, aduh ada kuda, ada kereta, bunuh diri. Tapi Tuhan tahu caranya untuk menspesifikasi suara diarahkan kemana? Diarahkan ke Lawang. Sudah siap? Setel? Nanti maghrib tunggu dulu adzan. Ya. Adzan setel, jazz. Langsung mereka takutnya minta ampun. Saya hanya memakai imajinasi ini untuk mengatakan begini.
Kita itu kalau doa kadang-kadang suka ngajari Tuhan. Tuhan tolong bantu saya. Gini Tuhan, gini. Nah seolah-olah Tuhan itu nggak lebih pintar dari kita. Bisakah kita mengatakan, Tuhan saya kepepet, saya nggak tahu harus melakukan apa. Tuhan sangat berhikmat. Lakukan sesuai dengan hikmat. Nah gambaran saya tadi bisa jadi kenyataan itu saudara. Betul ya? Karena kok faktanya yang mereka dengar adalah bunyi kuda, bunyi kereta, hanya dengar bunyi. Dan suara itu terlokalisasi, hanya di perkemahan tentara Arab. Kalau bukan Tuhan yang membuat, nggak bisa. Tapi Tuhan menjawabnya tidak sesuai dengan konsep kita atau konsepnya orang Israel waktu itu. Bahkan 4 orang sakit kusta itu barang-barang nggak bisa mengonsepkan apa-apa. Tapi mereka tahu harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan segenap hati atau jiwa. Ya itu saja dilakukan. Bagian kita lakukan, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya yang ajaib. Dan membuat kita terpukau luar biasa. Siap menghadapi tahun 2023, bukan dengan ketakutan, bukan juga dengan kesombongan, tapi dengan rendah hati kepada Tuhan. Kita hadapi itu dengan firman Tuhan. Amin. Yuk kita tanggapi firman Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Sambil kita menyanyi satu kur. Ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Nyanyikan dengan penuh kepercayaan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebentar kita akan berdoa. Tapi saudara-saudara, pada waktu saya mempersiapkan firman ini, saya itu kemudian berpikir begini, Tuhan, Engkau tahu saya ini suka lupa. Ada janji-Mu, tapi saya suka bereaksi yang tidak sesuai dengan janji-Mu. Dan Tuhan, saya sebenarnya tidak mau loh salah seperti orang-orang ini. Saya mau benar. Jadi saya sendiri gak sanggup. Kalau begitu saya minta tolong Engkau, Roh-Mu, Roh Kudus, tolong saya supaya saya ingat firman-Mu, supaya saya tahu bersikap dengan tepat. Saya sangat bergantung kepada Engkau. Saya perlu Engkau supaya saya jangan salah. Saya gak tahu dengan saudara-saudara, kalau memang saudara-saudara juga pernah ada perasaan itu, atau siang ini ada perasaan itu, rasa tidak sanggup dengan diri sendiri. Tapi Tuhan akan tolong kita. Mari kita nyanyi ini sambil mengangkat tangan. Sebagai keseriusan kita, Tuhan, saya percaya Engkau bisa nolong saya. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita beri kemuliaan dan hormat dan pujian kepada Tuhan. Tuhan, nyanyian ini mewakili ungkapan hati kami. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu tepati janji-janji-Mu. Namun seperti hamba-Mu katakan, Tuhan tolong ingatkan kami, Roh Kudus tolong ingatkan kami, supaya kami memegang
pegang janji-janjimu itu. Selalu ingat akan janjimu, karena di situ ada kekuatan yang luar biasa. Dan jadikan kami adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai respons terhadap persoalan-persoalan hidup kami, bahkan yang hidup kami yang berat sekalipun, yang sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Tuhan akan menghindarkan kami dengan membuat tindakan-tindakan seperti contoh-contoh yang tidak baik tadi ya Tuhan. Tapi jadikan kami orang yang dituntun oleh Tuhan, sehingga kami merespons dengan tepat dan nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu, tanda bahwa kami sendiri tidak sanggup. Kami perlu pertolongan Tuhan. Dan hamba sangat percaya kami lebih dari 2 orang, dan Kau katakan apabila 2 atau 3 orang bersepakat dalam satu doa, Engkau menjawab doa itu. Kami percaya Engkau akan jawab doa kami, Engkau akan sertai kami, akan tolong kami melintasi masa-masa yang dikatakan sulit. Tuhan, Engkau akan jadikan kami bahkan seperti terang-terang yang bercahaya di antara kegelapan yang paling gelap. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami semuanya. Jadilah firman-Mu dalam kehidupan kami, sampai kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang setuju dengan doa ini sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan dan bersaksi. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya semua diberkati ya oleh firman hari ini. Atas nama GBI Pak, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gatut. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya akan bacakan beberapa info. Bagi yang ingin mengikuti ibadah seperti hari ini, harap mendaftar melalui grup Telegram ya. Satu lagi, untuk saudara yang nanti akan memberikan persembahan, disediakan kotak di belakang, bisa melakukan sesudah ibadah selesai. Ibadah online, nanti kurang lebih jam 1, jam 2 siang ya. Langsung di YouTube GBI Hope juga bisa, atau melalui grup Telegram. Satu lagi, untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing, kurang lebih jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Dan doa malam seperti biasa hari Rabu, diharap datang 1/4 jam. Jadi jam 7 kurang 1/4 diharap datang ya, supaya ada persiapan, gak keburu-buru. Kita masuk dalam doa penutup. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih masih Bapa beri kesempatan kepada kami untuk menyembah-Mu, beribadah, menaikkan puji-pujian. Semuanya ini menyegarkan iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga firman-Mu hari ini. Beri kemampuan kami untuk mengerti, dan beri kemampuan kami untuk dapat melakukannya ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk Pak Gatut. Berkati beliau. Kemanapun beliau berada, nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Beri kepercayaan lebih dan lebih lagi. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Hati hamba, hati Bapa ada dalam diri beliau, dalam membimbing kami semua yang ada di sini ya Bapa. Berkati kesehatan beliau. Kesehatan beliau kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dapat fit kembali, sehat pulih seperti semula. Organ tubuh yang rusak Bapa gantikan dengan organ tubuh yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami berdoa untuk para pelayan yang bertugas hari ini. Beri
kami hati yang murni dalam kami melayani ya Bapa. Terima kasih untuk kepercayaan yang Bapa beri, dan kami juga berdoa untuk para jemaat yang beribadah bersama kami hari ini. Berkati kami, berkati anak-anak kami dalam studinya, berkati pekerjaan kami, mampukan kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Beri kemampuan kami untuk mengerti firman-Mu dan untuk setia dan taat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Pak Jokowi dan para anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Terima kasih ya Tuhan. Murnikan dalam mereka memimpin, hikmat-Mu ada dalam diri beliau-beliau semua, dan takut akan Tuhan ada dalam setiap keputusan mereka. Terima kasih Tuhan untuk rakyat Indonesia. Ada hujan pertobatan, hujan keselamatan, dan sekarang saatnya kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik yang ada pada Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.